Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama M Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tes psikotes Army Alpha. Apa yang dimaksud dengan tes Army Alpha? Ya, tes Army Alpha adalah sebuah tes yang berisi perintah kepada pemberi tes, di mana para peserta harus mengerjakan perintah tersebut ke dalam lembar jawaban yang telah disediakan. Apa sih tujuan tes ini? Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kemampuan peserta dalam memahami perintah dalam waktu yang singkat. Setiap butir memiliki 5 detik. Tes ini bertujuan untuk mengetahui ketelitian dan konsentrasi peserta. Tips dan trik mengerjakan tes Army Alpha. Yang pertama, fokus dan dengarkan perintah dengan cermat dan tepat. Kedua, konsentrasi penuh dengan apa yang diperintahkan narator, karena narator tidak akan mengulangi perintahnya. Ketiga, waktu yang diberikan narator sangat terbatas. Jaga konsentrasi. Jangan terburu-buru menjawab sebelum narator selesai memberikan perintah. Mari sekarang berlatih untuk mengerjakan soal tes Army Alpha. Oke, berikut ini adalah lembar jawaban untuk soal tes Army Alpha yang akan kita coba kerjakan. Soal-soalnya kita latih bersama. Ada 12 nomor soal yang akan dikerjakan. Dan soal pertama sampai dengan soal 12 nanti instruksinya akan dibacakan. Jadi kita perlu mencermati baik-baik instruksinya seperti apa. Dan begitu selesai instruksi, segera cepat langsung dikerjakan pada nomor soal nomor jawaban yang disediakan di lembar jawaban. Oke, sebagai contoh soal nomor 1 ya. Tuliskan angka genap kurang dari 4 pada lingkaran sesuai urutannya dan tuliskan huruf X pada lingkaran keempat. Ya, dipahami soalnya. Nomor 1, kita diminta menuliskan angka genap kurang dari 4. Angka genap kurang dari 4 itu hanya ada 2. Dan urutan lingkaran nomor 2 itu ada di sini. Maka kita tuliskan angka 2 di sini. Kemudian kita diminta juga menuliskan huruf X. Huruf X pada lingkaran keempat. Maka 1, 2, 3, 4, maka kita buat huruf X pada lingkaran keempat. Oke, itu adalah jawaban soal nomor 1. Nomor 2, tariklah sebuah garis dari lingkaran ketiga menuju ke lingkaran keenam. Garis tersebut melewati di bawah lingkaran keempat dan di atas lingkaran kelima. Kita tarik garis dari 3 ke 6 melewati di bawah lingkaran keempat. Berarti ini tarik garis. Kemudian melewati di atas lingkaran kelima menuju ke 6. Oke, ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, jika benar bahwa Mount Everest adalah gunung tertinggi di dunia, maka buatlah tanda plus pada lingkaran di tengah. Jika tidak, maka lingkari kata tidak. Jadi memang Mount Everest itu adalah betul untuk gunung tertinggi, maka jawaban nomor 3 kita memberikan tanda plus pada lingkaran yang tengah. Oke, itu jawaban untuk yang nomor 3. Kemudian nomor 4, instruksinya adalah sebagai berikut. Tulislah jawaban dalam lingkaran ketiga. Berapa hari dalam 1 minggu? Dan pada lingkaran keempat tidak dibuat suatu apapun. Tetapi tulislah pada lingkaran kelima jawaban yang salah dari pertanyaan tadi. Oke, kita jawab. Instruksi nomor 4, kita diminta menulis jawaban pada lingkaran ketiga di sini. Berapa hari dalam 1 minggu? Maka jawabannya adalah 7. Kemudian lingkaran keempat tidak dibuat sesuatu apapun. Jadi kita kosongi saja.
Kemudian lingkaran 5 diminta mengisi jawaban yang salah dari pertanyaan tadi. Pertanyaan yang tadi adalah berapa hari dalam 1 minggu, kita jawab salah, misalkan adalah 4. Ini adalah jawaban soal atau instruksi yang nomor 4. Lanjut ke yang 5. Instruksinya adalah sebagai berikut. Buatlah tanda X pada bidang lingkaran, tetapi tidak dalam segitiga, dan tulislah huruf A pada bidang yang terletak di dalam lingkaran dan di dalam segitiga. Kita diminta membuat X pada bidang lingkaran, tetapi tidak dalam segitiga. Berarti X kita letakkan di sini. Kemudian diminta menulis huruf A pada bidang yang terletak di dalam lingkaran dan di dalam segitiga. Maka letaknya adalah di sini. Oke, itu adalah jawaban dari nomor 5. Selanjutnya instruksi nomor 6. Tulislah huruf A yang terletak di luar persegi, tetapi berada di dalam lingkaran dan segitiga. Lalu tuliskan huruf B yang terletak di dalam persegi, tetapi di luar lingkaran dan segitiga. Maka jawaban nomor 6 adalah, karena kita diminta membuat huruf A yang terletak di luar persegi, di luar ini ya, tetapi di dalam lingkaran dan segitiga, maka A-nya adalah kita letakkan di sini. Kemudian diminta juga menulis huruf B yang terletak di dalam persegi, tetapi di luar lingkaran dan segitiga, maka B-nya di sini. Itu jawaban yang nomor 6. Lanjut ke nomor 7. Buatlah sebuah garis di bawah huruf yang tepat mendahului huruf E. Dan buatlah pula sebuah garis yang melintang huruf kedua yang mendahului huruf M. Kita jawab soal nomor 7. Huruf yang mendahului huruf E itu adalah huruf D. Maka kita garis di bawahnya huruf D. Kemudian buatlah garis yang melintang pada huruf kedua yang mendahului huruf M. Huruf kedua yang mendahului adalah K. Melintang. Kita garis tepat pada hurufnya. Oke, ini jawabannya. Kemudian kita lanjut ke nomor 8, instruksinya. Tulislah pada lingkaran yang pertama huruf kedua dari kata pertama. Tulislah pada lingkaran yang kedua huruf ketiga dari kata kedua. Kemudian tulislah pada lingkaran ketiga huruf terakhir dari kata ketiga. Oke, kita coba kerjakan. Lingkaran pertama kita isi dengan huruf kedua pada kata pertama. Maka jawabannya adalah A. Kemudian selanjutnya untuk lingkaran kedua diisi kata huruf ketiga dari kata kedua. Huruf ketiganya adalah A lagi. Kemudian lingkaran ketiga diisi huruf terakhir kata yang terakhir atau kata yang ketiga. Maka jawabannya adalah G. Oke, ini adalah jawaban untuk soal nomor 8. Selanjutnya untuk nomor 9. Coretlah tiap-tiap bilangan yang lebih besar dari 30 tetapi kurang dari 40. Kita cermati untuk jawaban nomor 9 ini. Dari angka-angka tersebut yang lebih besar 30 dan kurang dari 40 adalah 38, kita coret. Kemudian 34 kita coret. Oke, ini adalah jawaban untuk soal nomor 9. Selanjutnya untuk soal nomor 10, instruksinya adalah sebagai berikut. Tulislah angka 6 atau
8 dalam dua bagian yang kecil dan angka antara 1 sampai 5 dalam bagian yang hampir paling besar. Oke, kita diminta menuliskan angka 6 atau 8 dalam dua bagian yang kecil. Dari kotak-kotak yang ada di lembar jawaban ini, yang paling kecil adalah yang bagian ujung. Maka kita bisa menuliskan angka 6 dan 8. 6, 8. Atau kebalikannya. Ini 6, ini 8. Kemudian juga diminta menuliskan angka 1, antara 1 sampai 5 dalam bagian yang hampir paling besar. Yang paling besar adalah di nomor 2, berarti yang hampir paling besar ini adalah yang di kotak nomor 3. Maka ini ditulis angka antara 1 sampai 5. Kita contohkan misalkan 3. Oke, jadi ini adalah jawaban dari instruksi nomor 10. Kemudian selanjutnya soal nomor 11. Coretlah angka-angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak terletak di segitiga, dan angka genap yang ada dalam lingkaran. Kita lihat jawaban dari nomor 11, bahwa kita diminta mencoret angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak di dalam segitiga. Angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak dalam segitiga, maka 5 kita coret ya. Kemudian 7 ganjil tapi di dalam segitiga, maka tidak kita coret. Kemudian yang ganjil 9 ganjil ya, tidak di dalam segitiga. Dan 3. Jadi ada 3 jawaban untuk nomor 11, angka 5, kemudian angka 9, dan angka 3 yang kita coret sesuai dengan instruksi. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir soal nomor 12. Apabila 5 lebih besar dari 3, coretlah angka 4. Kecuali 4 lebih besar dari 6, buatlah sebuah garis di angka ke-5. Oke, instruksinya seperti itu. Maka kita diminta mencoret angka 4 apabila 5 lebih besar dari 3. 5 lebih besar dari 3. Jadi kita betul, karena 5 lebih besar dari 3, maka angka 4 kita coret. Dan kecuali 4 lebih besar dari 6, buatlah sebuah garis di angka ke-5 ya. Ini tidak tepat, maka yang dicoret adalah yang 4. Itu yang gambaran dari soal-soal yang ada di Army Alpha. Mungkin bisa dipelajari lebih lanjut, dan beberapa variasi soal juga cukup banyak instruksi-instruksinya. Jadi sering-seringlah berlatih, fokus dan konsentrasi dalam mendengarkan instruksi yang dibacakan oleh narator. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.